Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Lutfi Nawaruddin dengan NPM 2522010118 dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan pita buta perubahan sel yang mengalami adaptasi. Alat yang saya gunakan adalah pensil warna, buku gambar, penghapus, pensil. Untuk yang pertama ada sel normal. Sel normal adalah kondisi sel dan jaringan yang berada dalam keadaan fisiologi seimbang. Ukuran, bentuk, dan susunan sel terlihat seragam serta teratur. Sel mampu menjelaskan fungsi secara optimal sesuai dengan jenis jaringannya. Tidak terdapat tanda kerusakan, pertumbuhan berlebihan, atau perubahan struktur. Keadaan ini menunjukkan keseimbangan antara proses pertumbuhan, pembelahan, dan kematian sel. Yang kedua ada atrofi. Atrofi merupakan suatu bentuk adaptasi sel yang ditandai dengan pengecilan ukuran sel, sehingga jaringan atau organ menjadi lebih kecil dari ukuran normal. Atrofi terjadi akibat berkurangnya kebutuhan metabolik sel, penurunan aktivitas, kurangnya nutrisi, berkurangnya suplai darah, atau hilangnya stimulasi saraf dan hormon. Pada atrofi, jumlah sel umumnya tetap, tetapi ukuran dan fungsi sel menurun. Jika penyebab diatasi, atrofi masih bersifat reversibel. Untuk yang ketiga, hiperplasia. Hiperplasia adalah adaptasi sel yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel, sehingga jaringan menjadi lebih tebal atau membesar. Ukuran sel tetap normal, namun terjadi peningkatan pembelahan sel sebagai respon terhadap rangsangan tertentu, seperti hormon atau kebutuhan kompensasi. Hiperplasia hanya terjadi pada jaringan yang selnya masih mampu membelah. Kondisi ini bersifat fisiologis atau patologis dan umumnya reversibel jika rangsangan dihentikan. Nomor 4, displasia. Displasia merupakan kondisi pertumbuhan sel yang abnormal dan tidak teratur.
baik dari segi ukuran, bentuk, maupun susunan sel. Pada displasia terlihat variasi ukuran inti, bentuk sel yang tidak seragam, serta kehilangan pola jaringan normal. Displasia bukan merupakan kanker, tetapi termasuk lesi prakanker karena berpotensi berkembang menjadi keganasan apabila rangsangan penyebab terus berlangsung. Displasia sering terjadi akibat iritasi atau inflamasi kronis. Untuk yang kelima ada hipertrofi. Hipertrofi adalah adaptasi sel yang ditandai dengan pembesaran ukuran sel tanpa peningkatan jumlah sel. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan beban kerja atau stimulasi hormon, sehingga sel meningkatkan sintesis protein dan komponen struktural. Hipertrofi umumnya terjadi pada jaringan yang kemampuan membelahnya terbatas, seperti otot rangka dan otot jantung. Adaptasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan kerja organ dan bersifat reversibel bila rangsangan berkurang. Untuk yang keenam ada metaplasia. Metaplasia adalah bentuk adaptasi sel di mana terjadi perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lainnya yang lebih mampu bertahan terhadap stres atau iritasi lingkungan. Perubahan ini bersifat reversibel dan merupakan mekanisme perlindungan tubuh, namun meskipun sel baru lebih tahan. Fungsi jaringan dapat menurun. Metaplasia yang berlangsung lama dapat meningkatkan resiko terjadinya displasia dan kanker. Untuk yang ketujuh ada neoplasia. Neoplasia adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya. Pertumbuhan ini terus berlangsung meskipun rangsangan penyebab telah dihilangkan. Sel neoplastik menunjukkan perubahan morfologi dan fungsi yang signifikan. Neoplasia dapat bersifat jinak atau benign atau ganas, maligna atau kanker. Pada neoplasia ganas, sel dapat menyusup ke jaringan sekitar dan menyebar ke organ lain atau metastasis. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.